Kerap memberi kritik, Melki mengaku sering mendapat intimidasi dari oknum yang mengaku aparat keamanan. Apakah fenomena ini merupakan bentuk pembungkaman demokrasi? Sudah hadir bersama kami Manik Margana Mahendra, Ketua BEM UI 2019-2020, Ray Rangkuti, pengamat politik, serta Julius Ibrani, Sekjen PBHI. Saya ke Manik terlebih dahulu. Manik, apakah ketika kamu menjabat sebagai Ketua BEM UI, apakah pernah menerima ancaman serupa ataupun intimidasi? Ya, saya jawab dulu pertanyaannya. Tentu pada saat saya menjabat sebagai Ketua BEM UI tahun 2019 lalu, saya juga pernah merasakan hal yang serupa dengan Melki. Pada saat itu keluarga saya juga didatangi beberapa oknum, kemudian kepala saya juga didatangi oleh beberapa orang yang datang ke sana. Selain itu juga bahkan anggota keluarga saya didoxing, dibuat akun Twitter tertentu untuk tidak kemudian menjatuhkan saya. Jadi dalam konteks pernah Baik, saya ke Mas Julius. Mas Julius Ya. seringkali, ya baik, Manik sudah terhubung kembali? Baik, saya ke Mas Julius. Mas Julius seringkali pihak-pihak yang melontarkan kritikan terhadap pemerintah maupun kekuasaan mendapatkan intimidasi yang dari orang yang mengaku katanya aparat keamanan. Apakah ini merupakan bagian dari pembungkaman demokrasi atau ada upaya untuk membungkam demokrasi? Ya, jelas. Jadi upaya-upaya yang demikian itu saya tegaskan tidak mungkin dilakukan oleh orang biasa, ya, tidak mungkin dilakukan oleh orang yang tidak memiliki alat bernilai ratusan miliar rupiah. Pasti negara yang punya itu. Jadi saya bawa mundur ke 2019, ya, ketika itu masif sekali penolakan publik terhadap revisi Undang-Undang KPK yang justru membunuh KPK dan juga menolak Undang-Undang Cipta Kerja, RUU Cipta Kerja Omnibus Law ketika itu. Dan pada saat itu saya sebutin namanya satu persatu, ada Raffio Patra, ya, seorang pegiat keterbukaan atau transparansi penyelenggaraan pemerintah, open government, ya. Yang kedua ada Ananda Badudu yang ketika itu bersimpatik terhadap seluruh masyarakat demonstran, bukan hanya mahasiswa dan aktivis LSM tetapi rakyat, untuk mengumpulkan dana dalam kerangka mengurus logistik makan minum rakyat ketika berdemonstrasi, dan itu sah secara hukum. Lalu WhatsApp-nya diretas. Ketika WhatsApp-nya diretas, lalu WhatsApp milik Raffio dan juga Ananda, ya ketika itu paling jelas Raffio, menyebarkan pesan ke berbagai macam pihak yang isinya provokasi untuk melakukan pengerusakan, kerusuhan, penjarahan besar-besaran dan yang lain. Lalu kemudian keduanya dikriminalisasi. Jadi saya mau katakan begini, bentuk-bentuk intimidasi mulai dari fisik ketika Orde Baru, lalu pasca reformasi masih ada, lalu kemudian berubah ke forum digital lewat pertasan-pertasan atau hacking, doxing dan segala macam ini terjadi. Mas Julius, yang terjadi terhadap Melki. Baik, Mas ya? Julius, apakah yang terjadi akhir-akhir ini intimidasi, kemudian ketika intimidasi sudah tidak mempan, kemudian yang seperti yang terjadi pada Melki, ada kriminalisasi? Betul sekali, itu adalah satu pola yang runut yang sudah kami baca secara bertahun-tahun. Kemudian dia dibajak, dia mengirimkan pesan-pesan yang tanda kutip bernuansa pidana, lalu dia dikriminalisasi. Sampai sekarang kasus keduanya tidak jelas di Polda Metro Jaya. Yang saya mau katakan adalah ini bukan satu dua kasus. Peristiwa seperti ini, pembajakan atau peretasan digital seperti ini masif dilakukan dan hanya alat canggih yang bisa dibeli oleh negara yang bisa melakukan itu. Dan terakhir kita juga tahu di media sosial, doxing, intimidasi lewat akun-akun buzzer, lewat akun-akun anonim dan segala macam. Bukan hanya terjadi terhadap Melki, ya, Gilbrand, ketua, pakai L ya, jangan salah ya, ini pemuda hebat ya, pakai L, Gilbrand, ya. Ketua BEM Universitas Gadjah Mada itu juga mengalami hal yang sama di media sosialnya. Dia mengalami intimidasi. Secara fisik sudah pasti dihubungi berbagai macam pihak yang mengaku dari polisi, mengaku dari TNI. Dan ini juga sebelumnya kami rasakan PBHI beberapa kali pintunya dijebol oleh orang yang mengaku intel dari polisi dan sudah kami publikasi berkali-kali. Jadi ini pola-pola yang sama yang disasar kepada mereka-mereka yang kritis terhadap publik, mereka-mereka yang berani untuk bicara
apa yang salah dari negara. Makanya disebut sebagai bentuk pembungkaman yang kasar, pembungkaman yang brutal oleh negara terhadap kelompok pegiat-pegiat kemanusiaan, aktivis-aktivis yang kritis. Gitu, Anissa. Baik, saya ke Mas Ray Rangkuti. Mas Ray, Anda melihat ini ada upaya memundurkan proses demokrasi Indonesia, balik ke zaman Orde Baru mungkin? Ya kalau polanya seperti ini jelas ya, ini sebetulnya udah beberapa langkah menuju ke arah kembalinya otoritarianisme gitu. Kalau sampai pemerintah menggunakan segala cara dalam rangka memberangus pendapat yang berbeda ya, sikap kritis ya, kemauan berorganisasi untuk melakukan kritik terhadap pemerintah, itu ya tinggal beberapa langkah lagi itu menuju ke negara otoritarian. Karena itu salah satu varian yang paling mengemuka dari negara otoritarian itu adalah tidak menyukai datangnya kritik dan menyuburluaskan datangnya puja-puji gitu. Nah, mereka yang memuja-muji akan mendapatkan perlakuan istimewa, kalau penting itu dibiayai oleh rezim gitu ya. Sementara yang kritis akan mendapatkan tantangan ya kalau dari sampai pembulian menuju ke intimidasi ya bahkan pemenjaraan, dan di atas itu adalah penghilangan paksa gitu. Seperti yang pernah kita alami di zaman Orde Baru gitu. Itu tinggal beberapa langkah lagi sih sebetulnya menuju ke arah sana. Oleh karena itu ya harus diingatkan terus-menerus kepada masyarakat ya agar betul-betul menjaga situasi kita ini supaya tidak kembali ke zaman otoritarian, karena pada akhirnya kita nggak tahu siapa yang akan dibidik. Ya, hari ini bisa saya ya kemarin ya kawan-kawan tuh gitu semuanya gitu dengan proses hukum yang nggak jelas. Tadi Bung Juli sudah mengatakan kan sebagian dari mereka sudah ditetapkan jadi tersangka, tapi sampai sekarang kasusnya nggak pernah naik ke pengadilan gitu. Sebagian mereka hanya dimintai keterangan dan sebagainya gitu. Tapi intinya itu adalah semacam teror kepada orang untuk menghentikan aktivitasnya dengan menggunakan perangkat negara dan aparat penegak hukum. Baik, saya kembali ke Manik. Sejauh mana teror, intimidasi, bahkan pembunuhan karakter yang sering diterima oleh teman-teman mahasiswa, tapi kami akan bahas dan tunggu jawaban dari Melki usai jeda berikut, tetap di iNewsroom. Bisa kami lanjutkan dialog di iNewsroom malam hari ini. Tadi sebelum jeda saya bertanya ke Manik seberapa jauh intimidasi yang pernah diterima oleh teman-teman mahasiswa, khususnya di BEM UI. Baik, Mbak. Sebelum menjawab pertanyaannya, saya rasa saya juga perlu meluruskan bahwa dalam konteks kasus kekerasan seksual, memang sebaiknya kita juga menghargai hak-hak korban. Ya, tentu. dari sisi korban ya. Betul. Dalam konteks ini seperti apa yang dijelaskan juga oleh Melki, bahwa ada hal yang sangat menarik, Mbak. Jadi di tahun 2019, kami juga BEM yang mendorong adanya perbaikan upaya penanganan kasus kekerasan seksual di universitas maupun Undang-Undang TPKS pada saat itu. Dan hal yang menariknya adalah Melki sendirilah yang kemudian memperbaiki dan merevisi peraturan BEM UI untuk kemudian memberikan kepastian hukum pada korban yang akhirnya diterapkan hari ini gitu. Dan saya rasa ini patut diapresiasi karena teman-teman BEM mengajarkan kita bagaimana caranya menjaga akuntabilitas dan juga kepastian hukum dalam kasus kekerasan seksual. Nah, masuk ke dalam konteks bagaimana pembunuhan karakter dan juga doxing dan lain-lain, saya rasa kita juga perlu melihat fenomena politik hari ini bukan dalam ruang hampa. Kita melihat ada banyak sekali pola-pola yang tadi sudah disampaikan oleh Bang Ijo. Ada banyak pola-pola yang terjadi untuk akhirnya mendiskreditkan suara masyarakat, khususnya adalah teman-teman yang aktif memberikan kritik. Kenapa hal ini kemudian dilakukan? Contoh misalnya Mbak di tahun 2019, sekali lagi saya mengambil contohnya, selain Mas Raffio Patra, kemudian Mas Ananda Badudu, teman-teman mahasiswa pun juga mendapatkan hal yang serupa. Beberapa ketua BEM universitas tertentu, mereka kemudian diretas WhatsApp-nya, tiba-tiba WhatsApp-nya mengirimkan berita-berita bohong, yang akhirnya tiba-tiba dipublikasikan oleh akun-akun yang kita lihat sama seperti hari ini gitu ya, akun tidak jelas namanya dari mana. Kemudian secara tiba-tiba ia memberikan bahwa anggota ketua BEM ini ternyata menyebarkan A, B, C, D, F, G segala macam. Hal itu kemudian mematikan semangat masyarakat, simpati masyarakat kepada aktivitas kritis ini gitu. Dan saya rasa itu pola yang terstruktur hingga akhirnya naral-naral kritis, simpati publik itu kemudian mulai mundur. Nah, ini yang perlu juga kita waspadai agar teman-teman yang kritis juga menilai masalah politik, fenomena politik ini bukan dalam ruang hampa, tapi ada pola-pola yang perlu kita waspadai juga, Mbak.
Baik, saya ke Mas Julius. Mas Julius, apakah di setiap orang, khususnya yang kritis, itu pola doxing, intimidasi, bahkan pembunuhan karakternya itu polanya sama? Dan sudah berapa laporan mungkin yang Anda terima kalau Anda punya datanya? Sama persis Nisa, dan ini kian berkembang di periode pertama Presiden Joko Widodo. Gitu. Yang pertama, yang kedua kian masif ketika mulai banyak rancangan undang-undang yang anti demokrasi, rancangan undang-undang yang justru anti pemberantasan korupsi. Tadi saya contohkan jelang 2019 ketika itu RUU KPK, ya revisi undang-undang KPK, lalu juga RUU Omnibus Law Cipta Kerja, dan RUU KUHP juga starting di situ mulai masif. Dan ini juga seiring dengan, kalau kita masih ingat Nisa, keributan tentang peristiwa Verdi Sambo, ya Kadif Propam ketika itu, yang juga membongkar ya adanya satu tim ya, yang namanya Satgasus Merah Putih, yang kemudian membentuk satu isu khusus, yaitu kriminalisasi melalui Undang-Undang ITE. Nah, ini tidak bisa kami pungkiri, operasi semacam ini juga masif, juga pasca adanya dugaan penggunaan alat elektronik digital canggih bernilai ratusan miliar rupiah yang namanya Pegasus, yang dibeli dari Israel, yang kami duga kuat dibeli oleh negara dan digunakan oleh aparat ketika itu. Dan ini yang kami pertanyakan sampai detik ini, namun belum dijawab oleh Polri itu sendiri, Nisa. Jadi ini bukan hal yang sifatnya insidental. Jadi memang ada data pembelian Pegasus itu, Mas Julius? Betul sekali alat yang namanya Pegasus. Dan ini bukan sebuah kasuistik 1-2 peristiwa, tapi kami sudah melihat bahwa ada rangkaian yang begitu masif, terstruktur, dan caranya sama, polanya sama, dan kami duga ujungnya akan menjadi sama, yaitu kriminalisasi terhadap aktivis. Nah, ini yang selalu kami bilang, hati-hati, kami tahu ini akan terjadi, maka segala macam isu publik yang memang tadi Manik betul bicara, tidak boleh dipungkiri kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi, tapi jangan sampai isu publiknya menjadi hilang, lalu secara masif ditutup oleh buzzer dan akun-akun anonim bahwa ini masalah personal saja, isu publiknya dibuang begitu saja. Begitu, Nisa. Baik, saya ke Mas Rey. Mas Rey, Anda melihatnya ini apa yang harus dilakukan agar, tadi Anda mengatakan bahwa kita tinggal beberapa langkah lagi menuju pemerintahan yang otoritarian. Apa yang harus dilakukan agar itu tidak sampai ke situ? Ya, harus dicegah memang. Salah satu mencegahnya ya terus-menerus berteriak, jangan pernah merasa takut dengan berbagai intimidasi dan ancaman itu, dengan pola itu gitu ya. Nah, pada saat yang bersamaan mengoptimalkan kekuatan politik untuk menghadangnya. Karena sekuat-kuat itu kan selalu ada batasnya lah. Nah, jadi ini kan sebetulnya juga menandakan pemerintah yang kehilangan respek dari publiknya. Jadi biasanya kalau satu pemerintahan itu mulai kehilangan kepercayaan dan kehilangan respek dari masyarakat, dia akan mempergunakan infrastruktur negara untuk menopang kekuasaannya gitu. Nah, ini infrastruktur negara yang paling dekat itu ya tentu dalam hal ini aparat penegak hukum, bisa kejaksaan, bisa polisi, TNI gitu ya, kemudian ASN dan sebagainya. Nah, jadi semakin sering institusi-institusi ini dilibatkan dalam kepentingan politik, itu menunjukkan bahwa ada kekeroposan politik terhadap ya pemerintah yang sedang berkuasa gitu. Mas Rey, jika memang aparat yang seharusnya melindungi masyarakat justru melakukan intimidasi terhadap masyarakat, apakah ada lembaga lain yang masih bisa dipercaya untuk tempat masyarakat berlindung dari hal semacam ini? Ya ada, mestinya ya tentu DPR ya. Cuma kan DPR kita juga dalam kondisi reses dan menghadapi pemilu ya, semuanya sibuk menjadi urusan pemilu. Nah, di luar itu ya Kompolnas, tapi kan Kompolnas juga kita ketahui ya kinerjanya ya begitu-begitu aja selama ini kan. Nah, jadi agak mentok sebetulnya. Cuma seperti yang saya sebutkan itu, kalau sampai pemerintah menggunakan aparatus negara ya, dalam hal ini polisi, TNI, ya, kemudian ASN gitu ya, untuk menopang kekuasaannya, itu sebetulnya menunjukkan bahwa yang pemerintah itu sedang kehilangan legitimasi dari rakyat. Baik, itu sebetulnya nggak kuat itu. Baik, Mas Rey, Mas Rey, perlukah dibentuk lembaga? Pemerintah yang begini menunjukkan bahwa dia sebetulnya nggak punya kekuatan lagi. Ya kekuatan dia itu adalah pada penggunaan aparatus itu gitu. Nah, artinya kalau kekuatan politiknya bersatu,
ya itu akan dapat dengan mudah dikoreksi sebetulnya. Baik, Mas Ray, apakah perlu dibentuk lembaga independen khusus untuk menangani kasus-kasus seperti ini? Ya, lembaga independen itu harus Nanti bingung didirikan berdasarkan pembiayaannya ya. undang-undang. Iya, Balik lagi. dan nggak mungkin juga dibuat undang-undangnya dalam kondisi yang kayak begini gitu. Tapi kalau di lembaga independen berada di bawah keputusan presiden, ya sami mawon. Itu tetap aja mereka bekerja sama dengan pemerintah. Itu. Jadi ya, menurutku tidak di situ. Sebetulnya masih bisa disampaikan melalui, ini kan menjelang Pilpres 2024 ya. Kalau publik semua merasa cemas dengan situasi negeri yang menuju ke negara otoritarian, mereka bisa mencegahnya melalui pemilu gitu. Ya. Nah, tinggal dilihat aja misalnya siapa yang paling potensial membawa ya negara ini dalam kondisi yang lebih lebih menuju ke arah otoritarian atau tidak. Itu jangan dipilih, kira-kira begitu oleh Baik. masyarakat. Pilihlah yang bisa memastikan bahwa demokrasi kita ini akan lebih baik di tangannya nih. Saya ke Mas Julius, mungkin singkat saja Mas. Ya. Apa misalnya harapan dari PBHI sejauh ini agar kita tidak sampai ke negara otoritarian? Ya, yang paling menarik adalah saat ini karena kontestasinya kontestasi politik menjelang pemilu, maka sebaiknya ada polarisasi antara oposisi dengan kekuasaan. Ya, jangan dilihat dari komposisi kementeriannya, siapa yang duduk di menteri, tapi kekuatan politik hari ini sudah jelas siapa oposisi, siapa penguasa. Jadi manfaatkan momen oposisi ini untuk mengkoreksi. Karena sudah mulai ramai di media sosial, Anissa, bahwa partai pemenang pemilu yang kita tahu hari ini sebagai oposisi kekuasaan itu sedang ditargetkan juga di media sosial melalui berbagai macam doxing yang sama yang dialami oleh aktivis. Saya pikir ini kesempatan terakhir menuju detik-detik pemilu, buktikan kekuatan oposisi itu tidak didefinisikan oleh kursi kekuasaan, tetapi sikap kritis untuk mengontrol kekuasaan politik eksekutif melalui lembaga legislatif yang dikuasai oleh pemenang pemilu itu. Itu yang paling penting, Anissa. Baik, terima kasih Mas Julius, terima kasih Mas Ray Rangkuti, terima kasih Manik telah bergabung bersama kami di Newsroom. Dan pemirsa, sedikit catatan dari hasil pembicaraan, dari hasil bincang-bincang kita hari ini, apabila masyarakat tidak memiliki kebebasan untuk mengemukakan pendapatnya ataupun menyuarakan aspirasinya, maka bisa dikatakan bahwa proses demokrasi suatu negara tidak berjalan lancar dan tinggal hanya beberapa langkah lagi menuju negara atau pemerintah yang otoritarian.